hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, Dia yang menebus hidup saudara dan saya. Hidupku dalam-Mu.
besar, kasih-Mu besar. Kau telah selamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh pengorbanan yang besar Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan hari ini kami mau naikkan syukur kepadamu. Kami mau mengingat bahwa hidup kami telah ditebus dan sungguh pengorbananmu itu besar bagi kami. Oleh sebab itu kami mau menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih-Nya itu tetap ada untuk saudara dan saya. Mari kita mau bersama-sama bertepuk tangan saudara, karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kami percaya Yesus ajaib, Dia berkuasa, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Kita bersyukur untuk kasih-Nya. Amin saudara. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib,
yang ajaib. Amin, saudara. Haleluya. Sungguh kasihnya ajaib buat saudara dan saya. Apa yang dia korbankan untuk saudara dan saya tidak bisa terselami oleh pikiran kita. Tetapi Tuhan sudah tunjukkan dengan dia merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati untuk saudara dan saya. Mari hari ini saudara, kita mau benar-benar mengingat dan bersyukur buat kasih Yesus, buat pengorbanan Yesus yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Pengorbanan terbesar di dunia ini. Yesus mati untuk engkau dan aku. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau begitu indah, sungguh indah. Indahkan, kemanakah aku dapat pergi,
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Pengorbananmu yang besar sungguh indah. Tidak ada kasih, tidak ada kasih melebihi kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang kasih kami kepadamu suam-suam, kasih kami kepadamu berkurang Tuhan, kasih kami kepadamu biasa saja, padahal Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ampuni kami. Haleluya. Biarlah hari ini kami kembali sadar, kami mau membalas kasih-Mu yang begitu indah itu. Kami mau mengasihi Engkau kembali Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan kasih kami, dengan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu itu indah, kasih-Mu itu indah. Ialah itu yang selalu kami tahu dan kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. 'Mu. 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 'Mu
Kami mengucap syukur atas kasih Allah yang besar. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Ya, Kak Hendro berharap bahwa kalian semua di rumah dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun ya. Nah, sebelumnya Kak Hendro mau bacain dari satu ayat dari 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi pikiran mereka sudah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain, Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami Tuhan dalam keadaan yang baik di rumah kami masing-masing dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami sepakat hari ini kami berdoa, biarlah benar-benar Tuhan, selubung yang ada di hati kami diangkat Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat mengenal, dapat mengerti dengan jelas Tuhan kebenaran-Mu secara utuh di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap orang Tuhan yang terikat akan dilepaskan, mereka yang terbelenggu akan dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Yes. Oke, hari ini kita masih tetap dalam bulan Agustus ya. Kak Hendro masih tetap akan melanjutkan tentang Freedom Series yang part 2 gitu. Kalau Kak Dendi yang minggu lalu menjelaskan banyak tentang Invisible Prison gitu ya. Tentang dosa seksual, pornografi dan hawa nafsu. Terus yang kedua tentang ketakutan, ya kan? Baik itu takut gagal, tertolak ataupun dihukum. Ataupun yang ketiga tentang depresi yang seringkali menghinggapi anak muda sekarang, gitu ya. Tapi Kak Hendro percaya bahwa 3 hal ini sudah dimerdekakan. Amin. Nah, kenapa muncul banyak fenomena yang seperti yang Kak Dendi sebutkan minggu lalu? Karena setiap kita tidak mengenal identitasnya dengan benar, secara utuh, tidak mengerti identitasnya secara utuh dan benar. Sehingga masalah-masalah yang kemarin-kemarin itu bisa muncul, menghinggapi diri kita, begitu. Nah, kalau dengar dengan kata identitas gitu ya, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Nah, mungkin yang terlintas adalah ini, ya, ini adalah KTP, identitas pribadinya Kak Hendro gitu ya. Nah, tapi hari ini Kak Hendro lagi nggak bahas tentang identitas yang ini gitu. Tapi lebih daripada ini yang lebih jauh bermakna dan mempunyai arti yang dalam di dalam hati kita. Amin. Mau belajar ya? Yuk, siapkan catatannya, siapkan alat tulis, notes-nya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan kita semua. Amin. Oke. Pada sore hari ini Kak Hendro kasih judul khotbahnya Kak Hendro dengan ID atau identity, identitas diri, ya. Oke, jelas ya, ID, identitas diri atau identity. Nah, apa Kak identitas diri itu apa sih? Nah, ini Kak Hendro kasih perumpamaan dari kacamata, ya. Nah, identitas diri adalah kacamata yang sering kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Bayangin kalau kita pakai kacamata yang tidak sesuai dengan ukuran yang pas dengan kita. Kita pasti pusing atau pasti masih ngeblur gitu ya. Nah, kebetulan Kak Hendro ada minus 1,5, bukan minus tapi silinder 1,5, tapi jarang pakai kacamata gitu ya. Nah, kalau Kak Hendro dikasih ukuran lensa
yang silinder 2,5, Kak Hendro bakal pusing pasti, lihatnya pasti jadi pusing gitu. Ataupun kalau kurang dari 1,5, misalnya dikasih lensa yang silinder minus setengah gitu ya, silinder setengah, apa yang terjadi? Tulisannya masih tetap akan kabur, tidak akan jelas. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita memandang diri kita atau kita memandang diri kita tidak pas seperti yang firman Tuhan katakan, nah bisa tahu ya, bisa ditebak apa yang akan terjadi dalam hidup kita gitu ya. Nah, nantinya kita akan belajar bagaimana kalau kita itu memandang diri kita lebih rendah daripada Tuhan. Menilai kita gitu ya. Nah, sebelumnya Kak Hendro akan bacain dari Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang sering membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Berapa banyak dari kita yang sering membuat perhitungan dengan dirinya sendiri? Ya, apakah itu termasuk kamu? Apa yang kamu lihat waktu kamu bercermin? Nah, simpelnya seperti itu ya, gampang ya. Nah, orang yang gagal atau orang yang berhasil? Orang yang pecundang atau orang pemenang? Korban atau history maker? Nah, mungkin kebanyakan dari kita berkata bahwa kita orang yang bodoh. Aku orang yang bodoh, Kak. Aku orang yang miskin. Aku orang yang dari kampung, gak punya masa depan. Ingat ya, stop berkata seperti itu. Karena Tuhan memberikan nilai yang luar biasa di dalam hidup kita. Nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan memandang diri kita, bagaimana Tuhan itu menilai diri kita, gitu ya. Nah, seperti yang Kak Hendro pernah katakan beberapa bulan yang lalu, lupa ya Kak Hendro tepatnya kapan, tapi Kak Hendro masih ingat ada quotes yang Kak Hendro katakan bahwa masa lalu kita itu tidak mendefinisikan masa depan kita. Oke, setuju ya? Kak Hendro ulangi, masa lalu kita tidak mendefinisikan masa depan kita. Oke? Ya. Hari ini Kak Hendro mau bahas kupas gitu ya, tentang identitas diri, bagaimana Tuhan memandang diri kita yang pas sesuai dengan firman Tuhan ya, dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, tentunya ini sudah tidak asing lagi tentang perumpamaan anak yang hilang. Oke, Kak Hendro akan bacakan buat kalian perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, diperhatikan ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Catat baik-baik. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi dia ingin makan dari ampasnya babi, yang jadi makanannya babi, tapi tidak ada satu orang pun yang memberikannya. Sangat tragis ya. Oke, lanjut ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi ayat 17 dia mulai sadar lah ya. Terus kemudian ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Perhatikan ayat 19, aku tidak layak, sekali lagi Kak Hendro ulangi, ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang upahan Bapa. Jadi dia sudah berpikir bahwa dia sudah nggak layak jadi anaknya Bapa dan dia layaknya hanya menjadi upahan Bapanya. Oke ya, dicatat baik-baik ya. Nanti Kak Hendro akan balik ke ayat-ayat yang Kak Hendro kasih highlight tadi. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepada
kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, kembali lagi dia berkata bahwa dia tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya." Ini respon ayahnya ya, memberikan jubah, mengenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka segeralah anak sulung itu dan ia tidak marah, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku," catat ya, ini respon ayahnya lagi untuk anaknya yang sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, dari kisah ini kita seringkali mungkin banyak dari antara kita yang taunya hanya untuk kisah anak yang hilang, orang yang berdosa kembali lagi kepada Bapa. Tapi Kak Endro hari ini mau kupas dari segi yang berbeda, yaitu tentang bagaimana respon dari anak sulung dan anak bungsu. Ya, Kak Endro mulai dari anak bungsu dulu ya. Nah, respon dari si bungsu apa ya? Respon dari si bungsu. Nah, yang pasti kronologisnya yang di ayat 16 tadi, dia tidak mendapatkan, bahkan dia menginginkan ampas babi aja, tidak ada orang yang mau kasih, gitu ya. Nah, sangat tragis sekali. Padahal di rumah bapaknya makanannya berlimpah-limpah, tapi dia di negeri orang dia sangat kelaparan. Oke, ayat 17 dan 18. Di ayat 17 dan 18 dia mulai sadar dan bangkit. Ya, kalau kita lihat di ayat 17 18, ayat 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Dia sadar bahwa ada bapaknya yang punya segalanya, ya kan? Tetapi menurut Kak Hendro dia masih belum ngerti 100%. Maksudnya dia sudah mulai sadar, tapi sadarnya masih 50% menurut Kak Hendro, karena dia belum sadar 100%. Gitu ya. Kenapa, Kak? Nah, di ayat 19 dan 20 ini 19 dan 21 ini jawabannya. Kenapa kok cuma 50%? Karena di ayat 19 dia berkata bahwa aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa aja, itu sudah cukup. Nah, jadi dia ini mendowngrade. Downgrade itu artinya apa ya? Merendahkan statusnya, menjatuhkan statusnya yang tadinya dari anak Bapa, anak seorang Bapa yang punya segalanya, menjadi orang upahan atau dalam tanda kutip gitu ya, karyawan atau buruh atau orang suruhan. Nah, dia downgrade statusnya dia dari anak menjadi orang upahan Bapa. Nah, tragis betul teman-teman ya. Nah, inilah gambaran di mana kalau seseorang itu mendowngrade identitasnya. Ya. Nah, oke. Tetapi apa yang
respon yang dilakukan oleh ayahnya. Di ayat 22 ya, kita baca ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah. Lekaslah. Lekas itu berarti apa? Dengan segera. Bukan ditunda-tunda, bukan besok-besok, bukan nanti-nanti, tapi sekarang ya. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Jadi respon ayahnya apa? Memberikan jubah yang terbaik. Ya, memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin pada tangannya sebagai tanda otoritas. Jubah sebagai tanda apa? Jubah itu sebagai tanda bahwa dia adalah anak raja, anak dari bapaknya, bukan orang upahan. Oke? Yang ketiga dia bapaknya memberikan sepatu kepada kakinya. Ingat bahwa pada waktu itu seorang budak itu tidak memakai alas kaki, tetapi bapaknya memberikan sepatu kepada dia untuk menegaskan bahwa dia bukan hamba, tapi dia adalah anak. Oke? Nah, demikian juga dengan hidup kita, teman-teman. Ya, waktu kita memandang diri kita lebih rendah dari Bapa waktu kita memandang diri kita lebih rendah daripada Bapa memandang kita. Ingat, Bapa selalu angkat kita. Oke? Nah, yang kedua, belajar dari responnya anak sulung. Nah, ini ya. Anak sulung ini juga menarik juga untuk respon anak sulung ini cukup menarik untuk kita pelajari juga. Apa responnya dia? Di ayat 28, 29, 30. Yang ada dia marah, ya kan? Responnya dia marah karena dia iri hati, karena dia tidak tahu posisinya. Sekali lagi, dia tidak mengenal identitasnya di hadapan Bapa juga. Ya. Nah, itulah respon dari si sulung. Tetapi apa respon bapaknya? Kembali lagi, pada waktu dia mulai menilai dirinya tidak seperti bapaknya, ya, bapaknya kemudian berespon menempatkan dia pada posisi yang tepat, pada posisi yang seharusnya. Inilah respon dari bapaknya. Di ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi diingatkan kembali anaknya si sulung ini. Hei, bahwa kamu itu ada anakku. Apa yang aku punya, kamu juga punya. Itulah anak yang mewarisi semua apa yang bapaknya punya. Oke? Nah, hari ini ada dua respon yang salah gitu ya. Kita belajar dari si sulung maupun si bungsu. Nah, si bungsu ini melambangkan apa, teman-teman? Melambangkan orang yang berdosa. Ya, mungkin sebagian dari kita hari-hari ini sudah jauh dari Tuhan. Sudah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam. Kita sudah tidak pernah punya lagi hubungan dengan Tuhan. Tetapi mungkin kau mau balik kepada Tuhan, tapi kamu malu sama Tuhan, gak layak sama Tuhan, merasa gak layak untuk ketemu dengan Tuhan, merasa gak layak kembali untuk menjadi anak Tuhan. Ingat, apa respon Bapa terhadap si sulung? Respon Bapa terhadap si bungsu. Dia mengambil jubah yang terbaik, memberikan cincin pada jarinya, dan memberikan sepatu pada kakinya. Itu yang dilakukan oleh Bapa waktu kita berdosa. Apa yang kita lakukan? Bertobat, minta ampun, dan lakukan yang benar. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ataukah kita adalah si sulung ini? Siapakah si sulung? Si sulung adalah gambaran orang Kristen yang cuman mengenal Bapa secara agamawi, yang cuman hanya Kristen KTP, yang belum mengenal Bapaknya karena nggak ada hubungan dengan Bapaknya. Dia melayani pekerjaan Tuhan, yes. Dia melakukan pekerjaan Tuhan, yes. Dia mungkin baca Alkitab, mungkin, tapi tanpa pengertian yang benar, tanpa hubungan. Dia nggak mengerti apa yang ayahnya atau bapaknya maksud di dalam hidupnya. Dia nggak mengerti, sehingga dia salah mendefinisikan hidupnya. Teman-teman, di manakah teman-teman hari ini? Apakah teman-teman seperti si sulung atau si bungsu? Ya, tetapi yang pasti,
eh, bagaimana kita memandang diri kita itu akan mempengaruhi harga diri kita, gitu ya. Seringkali seperti ini. Jadi seringkali kalau kita berbuat dosa, ya, memang natur dosa itu membuat harga diri kita akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Ya, karena itulah natur dosa, gitu ya. Nah, coba teman-teman kalau masih ingat ceritanya Adam dan Hawa waktu itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia ketakutan. Sama seperti kita mungkin waktu kita berbuat dosa. Kita merasa nggak layak. Sama seperti perumpamaan yang tadi. Merasa nggak layak. Downgrade. Harga dirinya direndahkan. Harga dirinya yang mestinya tinggi dibuat jadi rendah. Didiskon gitu ya. Nah, apakah itu yang seharusnya kita lakukan waktu kita jatuh dalam dosa? Enggak, teman-teman. Tuhan angkat kita asal kita mau kembali kepadanya. Nah, Kak Hendro punya ilustrasi ya, waktu Kak Hendro seringkali pameran gitu ya. Nah, waktu di Jakarta ada pameran toys yang besar gitu ya. Nah, ada jual action figure, ataupun apa ya, kayak Superman, Batman, kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu harganya luar biasa mahalnya gitu ya. Tetapi karena di situ fair, toys fair gitu ya, itu diskonnya gede-gedean. Nah, kemudian mainan-mainan itu ditaruh di dalam satu box, satu rak gitu ya, yang semua orang dapat melihat dan dapat menikmati sel-selan itu. Nah, teman-teman bayangin, Kak Hendro akan jelaskan sesuatu yang sangat mendasar ini. Kalau kalian menilai sesuatu itu rendah, itu akan mempengaruhi bagaimana kalian memperlakukan barang itu. Mengerti ya? Jadi contohnya misalnya tadi yang mainan yang di sale tadi. Nah, itu begitu banyak orang yang bergerombol untuk lihat mainan itu. Kemudian apa yang dia lakukan dengan mainan itu? Dia cuman angkat mainannya, kalau nggak cocok dia banting kembali mainan itu. Karena dia menganggap bahwa barang yang sale, barang yang sudah didiskon tadi itu tidak harganya tidak utuh. Harganya tidak lagi sama seperti harga yang aslinya. Jadi mereka memperlakukannya ya kayak barang murahan gitu, cuman dibanting ataupun cuman dilempar-lempar gitu aja. Nah, bagaimana dengan kita? Pada waktu kita menilai diri kita nggak layak, lebih rendah daripada Tuhan menilai diri kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan diri kita dan bagaimana orang lain juga memperlakukan kita. Betul ya? Contoh yang paling gampang, misalnya seseorang wanita yang sudah kehilangan virginitasnya mungkin ya. Nah, apa yang dia rasakan? Pasti dia merasa bahwa dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Pasti dirinya merasa menyesal, dirinya nggak layak, dan dia pasti menilai dirinya, harga dirinya di bawah teman-teman wanitanya yang lain yang masih virgin gitu ya. Nah, tapi hari ini teman-teman, Tuhan berkata lain. Bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan membenarkan engkau. Tuhan membuat engkau kembali layak. Kenapa ada perasaan gak layak? Ya karena itu natur dosa. Makanya kita gak boleh bermain-main atau hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita gak boleh main-main terhadap dosa dan tinggal di dalam dosa. Oke? Nah, seandainya kita jatuh dalam dosa gimana Kak? Kembali lagi kepada Bapa. Bertobat dan jangan lakukan lagi. Oke? Nah, yang seringkali yang menjadi senjata bagi iblis pada waktu kita merasa nggak layak. Ya, jadi erat kaitannya. Jadi kalau kita yang pertama, kalau kita memandang diri kita lebih rendah, mendefinisikan
diri kita salah, ya, akibatnya apa? Kita memandang diri kita lebih rendah. Nah, saat kita menganggap diri kita nggak layak di hadapan Tuhan, iblis sudah bermain-main di sana. Dengan apa, teman-teman? Dia membuat kita nggak punya otoritas apapun. Dia membuat kita tidak punya semangat, tidak punya antusias di dalam Tuhan. Dia membuat kita tidak berharga, tidak punya kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Itu yang iblis buat waktu kita merasa nggak layak, waktu kita terpuruk. Itu yang iblis buat. Jadi teman-teman, ini adalah sesuatu yang penting. Identitas itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Karena itu berpengaruh terhadap harga dirimu dan berpengaruh terhadap otoritas sebagai saksi Kristus yang ada di dalam dirimu. Oke? Jadi mari kita semua mulai dari hari ini kita punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sebagai tips ya, Nah, ini tips bagaimana Kak Hendro mengatasi hal-hal semacam ini waktu Kak Hendro merasa terpuruk gitu. Nah, semenjak kemarin yang pandemi yang kemarin gitu ya, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya Kak Hendro, banyak hal yang membuat Kak Hendro menjadi down, menjadi nggak mengerti apa yang harus Kak Hendro lakukan, Kak Hendro kerjakan gitu ya, karena beberapa toko harus tutup dan lain segala macam. Tapi Kak Hendro lekas-lekas, kalau Kak Hendro di rumah kayaknya Kak Hendro ada kaca gitu ya. Jadi mungkin Kak Lisa nggak tahu, tapi Kak Hendro sering melakukan ini gitu ya. Kak Hendro sering lihat di dalam kaca itu, Kak Hendro berkata bahwa Kak Hendro perkatakan firman pada dirinya Kak Hendro, ya. Jadi Kak Hendro berkata bahwa kamu adalah anak Allah, kamu mulia, kamu berharga, kamu dikasihi Tuhan, kamu kreatif, kamu berhikmat karena kamu takut akan Tuhan. Kamu akan berhasil dan beruntung karena kamu setia memperkatakan firman. Kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah, yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan buat jadi berhasil. Itulah yang Tuhan buat di dalam hidupnya Kak Hendro. Dan Kak Hendro klaim itu. Dan Kak Hendro percaya bahwa apapun yang Kak Hendro lakukan, itu selalu Tuhan menyertai. Nah, waktu selesai dari menghadap kaca itu ya, nah, ada keberanian yang baru, ada semangat yang baru, ada antusias yang baru. Karena Kak Hendro tahu pada waktu Kak Hendro berkata tentang firman Allah, mengatakan firman di dalam hidupnya Kak Hendro, firman itu berbuah di dalam hidupnya Kak Hendro, dan itu akan membuat Kak Hendro lebih semangat, membuat Kak Hendro lebih punya identitas yang baru di hadapan Tuhan. Kak Hendro percaya bahwa pada waktu firman itu memerdekakan setiap kita hari ini, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Amin. Nah, jangan pernah orang lain bahkan dirimu sendiri memberi label yang murah terhadap dirimu, ya. Tetapi lihat dirimu sebagai seorang pemenang, lihat dirimu sebagai seorang warrior of God. Itu yang seharusnya kita memandang diri kita, gitu ya. Lepaskan baju penjara. Kalau kamu punya baju penjara ataupun baju rumah sakit, gitu ya. Kalau kamu mau keluar, kamu harus lepas itu. Baju itu harus kamu lepas, gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kamu ingin dibebaskan hari ini, gantikan pikiranmu, hatimu, cara berpikirmu seperti Tuhan berpikir, seperti Tuhan menilai. Kak Hendro akan tutup dengan membaca satu ayat, yaitu dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya, ya. Tetapi di versi NLT atau New Living Translation itu sangat baik sekali, ya. For we are, Kak Hendro akan bacain. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Ya, jadi kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan.
awesome loh teman-teman. Masterpiece itu adalah ya masterpiece gitu ya, buatan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang lebih dari segala sesuatunya. Itulah masterpiece. Ya, yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita pada sore hari ini, dan kita minta supaya benar-benar hari ini ada pembebasan, hari ini ada kemerdekaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai Tuhan berbicara, tetapi Roh Kudus, Engkau tetap tinggal berbicara dengan tenang, dengan lembut di dalam hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, karena Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang atau waktu, tetapi Engkau Tuhan bekerja pada setiap hati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau memberikan kebenaran yang baru di dalam hidup mereka, bahwa mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan biarlah selubung Tuhan yang selama ini Tuhan menutup hati mereka, hari ini boleh dibukakan. Setiap belenggu Tuhan dibukakan Tuhan, setiap belenggu Tuhan dilepaskan, setiap yang terikat Tuhan benar-benar mengalami kelepasan, setiap orang yang terbelenggu Tuhan dibebaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan Tuhan di tempat mereka masing-masing Tuhan. Kalaupun Engkau, Kaindro berdoa untuk engkau yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Engkau belum menjadi anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Bahwa biarlah Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Dan pakai aku Tuhan, supaya aku benar-benar Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami declare bahwa aku sudah jadi anak-Mu Tuhan, dan aku jadi anak kesayangan-Mu, dan aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini, mulai dari hari ini Tuhan, identitas kami tidak pernah berubah Tuhan. Identitas kami tidak pernah dicuri oleh siapapun. Identitas kami tidak pernah digantikan oleh siapapun, baik itu oleh orang lain maupun diri kami sendiri. Tetapi identitas kami tetap di dalam Engkau, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami Tuhan adalah biji mata kesayangan-Mu, bahwa Engkau sudah menenun kami Tuhan. Kami berharga dan kami mulia, maka Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Yes. Oke. See you next week. God bless you.